Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan baik dan selalu memberkati hidup kita. Kita masih terus sedang belajar tentang penabur dan prinsip kerajaan surga yang diceritakan tentang benih yang ditaburkan. Karena itu tidak salah kalau kita terus mempelajari dan membaca Alkitab sebagai benih yang saya percaya itu akan menolong menjadi landasan hidup kita. Karena itu baca kembali 2 Samuel pasal 23 ayat 24 sampai pasal 24 ayat 25. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dan Hikmat Sulaiman kita baca dari Amsal pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Jadi ketika Yesus cerita tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan talenta seperti biji sesawi ataupun seperti ragi, itu semua cerita tentang bahwa kerajaan surga bicara tentang kehidupan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan yang ditaburkan itu dia harus bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Jangan biarkan kehidupan Tuhan terhalang dengan jenis seperti yang sudah kita pelajari, tanah di tepi jalan, tanah yang ada batu-batu, maupun tanah yang penuh dengan semak duri. Tetapi kita perlu menjadi pribadi orang percaya yang memiliki tanah hati yang baik, yaitu ketika firman itu ditaburkan, dia menyimpannya di dalam hatinya. Sehingga kita lihat bagaimana firman itu, kerajaan surga itu, kehidupan Tuhan Yesus itu bisa mengalir dalam kehidupan kita. Dan ingat, ketika kita berbuah 30, 60, 100, itu bukan hanya cerita angka. Ketika cerita tentang talenta 1, 2, 3, 4, 10 talenta, itu bukan hanya cerita tentang apa? Cerita tentang jumlah. Dikatakan kerajaan Allah seperti ragi. Ragi itu kecil, tapi ketika dia berhasil, dia mengembangkan adonan, ya, dia menyebar sedemikian rupa. Jadi orang percaya, orang Kristen itu hidupnya sebenarnya kita harus mengembang, kita harus menyebarkan hidup Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Berlipat kali ganda, berkembang. Sehingga seperti biji sesawi dia kecil. Tapi ketika berkembang menjadi pohon yang besar, lebih besar dari pohon apapun. Sehingga banyak burung-burung, orang bisa berteduh gitu. Jadi kerajaan Allah itu ketika kita cerita tentang penabur, ini cerita tentang bahwa kita perlu bermultiplikasi kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan cinta dan kasih. Karena itu ketika benih itu bertumbuh dalam hidup kita, benih itu mulai kulit kerasnya, mulai hancur, mulai lembut, dia akan keluar. Karena itu seperti diumpamakan Yesus biji gandum itu, kulit kerasnya memang harus mati. Kulit kerasnya itu harus hancur. Jadi semua kekerasan-kekerasan pola-pola kita, hal-hal yang membentuk itu menjadi kulit keras, itu harus betul-betul habis, selesai dalam hidup kita. Jadi kalau kita masih sulit mengampuni, sulit mengasihi, kemungkinan kulit kerasnya itu masih kuat. Gengsi kita, cara kita terlalu keras mungkin, cara hidup mandiri kita terlalu keras. Makanya dalam Yohanes 6 ayat 63 Tuhan Yesus berkata begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Manusia setelah mati pilihannya cuma dua, ke atas atau ke bawah neraka, ke atas surga. Kita mengerti bahwa tanaman itu memiliki kehidupan, binatang juga punya kehidupan. Ya, tapi tanaman dan hewan kehidupannya selesai setelah mati. Kehidupan binatang, saudaraku, itu disebut bios. Tapi ada sebuah kehidupan yang tidak dapat binasa, tidak dapat dihancurkan oleh sakit penyakit, oleh peperangan, oleh apapun. Itulah kehidupan Kristus, roh Allah, ya, Zoe, hidup kekal. Jadi ketika misalnya orang sudah mati, dikubur, dikremasi, di dalam peti mati itu ketika orang mati sudah nggak ada kehidupan. Roh orang mati yang percaya dia ada bersama dengan Tuhan, daging sama sekali tidak berguna. Roh yang memberi hidup. Tuhan Yesus berkata, roh yang memberi hidup, dan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, pneuma, dan hidup.
Zoe. Jadi kita harus mengerti bahwa benih firman Tuhan itu adalah perkataan-perkataan yang dikatakan sama kita itu mengandung roh. Perkataanku roh dan hidup. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi, saudara, kita lihat Paulus bukan hanya dia berkata memiliki iman, tapi roh iman, ada kehidupan. Jadi iman kita itu ada roh, ada kehidupan. Ini yang kita mau, saudaraku, kerajaan Allah itu seperti benih yang harus bermultiplikasi. Karena itu Paulus berkata kepada anak didiknya dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena itu saudara harus mengerti, seringkali iblis, setan menekan kita sedemikian rupa sampai jiwa kita itu stres, depresi, dan kita lupa bahwa ada kehidupan lewat firman. Karena itu saudara, saya mau katakan, ya, ucapkan firman, katakan firman. Tuhan ingetin Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, dan engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, supaya jalanmu beruntung dan berhasil. Jadi ketika kita mengizinkan memasukkan firman, ingat firman itu ada kehidupan. Karena itu semua penghalang ketidaksepakatan kita, ketidaksepahaman kita dengan firman, kita harus buang, kita harus tundukkan pikiran kita, perasaan kita. Jangan menghalangi. Karena itu Paulus berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 45, dia berkata bahwa kita ini, saudaraku, dia merubuhkan benteng-benteng, kubu-kubu yang terbangun di atas keangkuhan manusia. Dia menaklukkan setiap siasat orang. Kenapa? Karena ini yang menghalangi. Karena di dalam benih firman, iblis berusaha bagaimana kita tidak mengerti, kita tidak mempercayai Tuhan lewat firman-Nya. Karena di dalam firman itu ada kehidupan. Makanya dikatakan dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Di dalam firman ada kekuatan. Di dalam firman ada kasih. Di dalam firman ada ketertiban. Karena itu kalau saudara ketika mempercayai firman bisa homogen kita dengan firman, lihat kejadian antara Abraham. Sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya kepada janji Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara lihat kehidupan itu mengalir. Sarah yang mandul, bertahun-tahun dokter berkata nggak bisa punya anak. Tapi satu hari roh itu memberi kehidupan. Perkataan firman itu ada kehidupan. Tiba-tiba rahim Sarah yang mati, yang mandul, bisa terbuka, bisa hidup. Dan Ishak lahir dari seorang perempuan yang mandul. Yohanes Pembaptis lahir dari Elisabet yang sudah tua, yang jelas-jelas sampai Zakaria suaminya nggak percaya ketika malaikat berkata. Disinilah Bapak Ibu kita belajar bahwa kerajaan Allah itu seumpama penabur yang menaburkan benih. Kita harus hidup homogen sesuai dengan firman. Karena di dalam firman ada kehidupan. Penghalang kita adalah kekerasan hati kita, pikiran kita, cara kita, pola kita yang harus kita mulai bawa. Tundukkan hidup kita kepada benih firman itu supaya dia berbuah. Bukan cerita tentang jumlah, tapi terjadilah perubahan hidup, pola pikir, cara, kata-kata kita. Karena itu pertanyaannya, apakah firman mendominasi hidup saudara? Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan lanjut pada hari-hari ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah, untuk kebaikan-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah semua umat-Mu. Untuk hari-hari ini kami mengerti bahwa kerajaan Allah bicara tentang benih yang perlu ditaburkan di dalam hidup kami. Dan disimpan dengan baik. Karena di dalamnya ada kehidupan. Bukan masalah jumlah. Tapi pola kami berubah seperti pola kerajaan surga. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.